kita diskusi, kita pikirkan bagaimana kita lestarikan budaya kita Papua. Kearifan lokal ini harus kita junjung tinggi. Saya ingat Sanggar Seni Mbak Nani Billy itu, dia punya moto kalau tidak salah, lestarikan kopu budaya, kalau terada nanti hancur kopu bangsa. Itu saya ingat betul. Bahwa kemudian yang bisa membuat kita dikenal orang berbeda adalah ciri khas fisik kita, kemudian yang kedua adalah budaya kita. Nanti orang akan lihat, oh tarian itu dari Papua, oh orang ciri khas kulit itu dari Papua. Jadi mari kita lestarikan budaya kita. Saya sangat bangga bahwa kemudian di dalam situasi pandemi ini kita bisa memiliki pikiran-pikiran positif untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Karena dalam situasi COVID, kita butuh kegiatan seperti ini untuk meningkatkan imun tubuh kita. Jadi kalau tidak stres tinggal saja di rumah, tapi datang lihat seperti ini, hati senang, itu juga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi saya pada saat ini menyampaikan permohonan maaf juga dari Ibu Ketua DPR. Beliau tidak sempat hadir karena ada sedikit kendala yang tidak bisa beliau tinggalkan. Harap generasi muda dan kemudian sanggar-sanggar yang sudah tahu bahwa caranya bagaimana budaya kita ini harus dilestarikan, tolong datang ketemu kami di Dewan. Ada saya siap untuk bantu kita dorong ini bagaimana budaya kita harus kita lestarikan. Kita lihat kalau kita pergi di Fiji, itu di bandaranya, di setiap pintu masuk itu orang menampilkan budaya daerah setempat. Bagaimana supaya kita, Kota Sorong, menjadi pintu masuk untuk semua daerah Sorong Raya, terutama di kawasan wisata di Raja Ampat, bisa kita tampilkan itu di bandara kita, sehingga itu menjadi sesuatu yang dilihat menarik oleh setiap orang yang datang ke kota ini. Jadi saya pikir untuk hal-hal teknis yang bisa kita bicarakan bersama untuk meningkatkan budaya kita, melestarikan budaya kita, mendorong generasi muda kita supaya mereka tidak terlibat ke hal-hal yang negatif, dan juga bagaimana budaya ini juga bisa dilestarikan untuk meningkatkan PAD, tapi juga membuka lapangan pekerjaan kepada generasi muda lewat seni dan budaya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Semangat terus. Saya harap ini tidak menjadi pertama dan terakhir, tapi harus terus dilakukan. Saya ada dan bisa dihubungi kapan saja oleh adik-adik, teman-teman, saudara-saudara seniman sekalian. Terima kasih banyak, selamat sore dan Tuhan berkati. Dan secara resmi saya menutup kegiatan ini. Secara resmi saya menutup kegiatan aksi solidaritas relawan COVID-19 pemerintah, TNI dan Polri pada sore hari ini dengan nama Tuhan. Baik, terima kasih. Karena kegiatan kita telah ditutup oleh Ibu Ketua DPR di Kota Sorong. Di sini karena kita sangat merindukan sebuah tempat untuk berkreasi, tempat untuk menyalurkan hobi yang pasti hobi yang positif ya. Sebagai inisiatif sendiri untuk menciptakan ruang mengakomodir teman-teman. Kalau saya ini ungkapan singkat aja, refleksi singkat. Oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi, ada kreativitas dan tentunya harus produktif. Terima kasih. Rencana Desember ya? Desember 1 bulan full. 1 bulan full kita ekspresi Natal di taman ini untuk Santa Claus, tapi dalam bentuk ala-ala Papua dan segala macam etnik. Nanti kita pertunjukannya selama 1 bulan. Foto bersama Santa Claus. Foto, jadi semua di sini lengkap. Kalau mau foto langsung di sini aja. Kita siapkan semua. Dari lightingnya sampai segala macam kami siap. Tapi juga ingat melibatkan mama-mama untuk festival makanan lokal. Siap. 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 Kita startnya tanggal 1 Kakak Andi. Siap. Sampai 31 Desember selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk saya selaku Ketua Panitia. Saya mau kasih ingat kembali terkait pesan dan sambutan yang kemarin Bapak Kepala Dinas Pariwisata mewakili Pak Wali Kota menyampaikan bahwa tempat ini dijadikan tempat taman budaya untuk bagaimana teman-teman seniman yang
punya bakat, punya talenta, dan Tuhan sudah memberikan kota ini sebenarnya. Kalau brand Kota Sorong ini pusat kota budaya. Berapa kali kita festival di tingkat provinsi dan di mana itu, semua seniman yang ada di Manokwari, di beberapa kabupaten yang ikut itu, Kota Sorong ini kota yang pusat budaya. Dan talenta budaya semua ada di Kota Sorong. Bukan mencipta, tapi mereka berkreasi menciptakan hal-hal yang baru. Jadi di sini saya selaku ketua panitia pesan bahwa tempat ini dijadikan taman budaya untuk anak-anak Papua berkreasi di atas tanah Papua. Terima kasih. Nama saya Rasta Marlimpiri, saya Ketua Sorong Dance Community. Yang saya minta dari Bapak dorang ungkapan yang saya mau kasih keluar, Bapak tolong lebih perhatikan anak-anak muda lagi yang lebih kreatif. Jangan terlalu yang lebih ke ini, Bapak harus lihat orang lagi. Karena waktu tahun kemarin 2019 kita buat sesuatu dalam 1 tahun itu 9 kali. Without government, no support from everybody. Tidak ada kita sendiri. Jadi saya minta Bapak dan Mama tolong perhatikan lebih khusus lagi kami anak-anak muda. Dan terima kasih buat acara untuk hari ini juga. Kami dari Sorong Dance Community support sekali. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus berkati. Kalau saya mungkin terima kasih karena selama ini kita komunitas West Papua Graffiti Sorong punya ingin berkarya, tidak ada tembok, kita harus misalkan terus cari ada tembok yang kadang-kadang kita juga dilarang, tapi sekarang kita sudah disediakan tempat untuk kita ungkapkan kita punya perasaan yang selama ini kita mau gambar di mana, dan sekarang kita bersyukur karena sudah ada tempat untuk kita. Terima kasih. Kalau dari saya sendiri mungkin Bapak dan Mama sendiri sudah lihat apa yang tadi kami tampilkan, itu kami. Jadi kembali ke Bapak dan Mama untuk bagaimana apa yang Bapak dan Mama melakukan untuk anak-anak ini. Itu saja. Mungkin dari Mama ada yang mau disampaikan. Iya, mungkin Iya. terlepas dari itu Mak, nanti ada secara tertulis. Iya. Baik. Oke, baik. Saya sudah dengar. Sebelum kamu bicara, sebenarnya di dalam hati saya tuh dari dulu tuh yang saya pikir tuh itu. Cuma saja Tuhan baru memberi saya kesempatan di tempat ini untuk kita sama-sama berjuang, ya, kita sama-sama berjuang. Terus untuk adik-adik dong semua jangan panggil sama Mama. Saya ini masih muda, panggil kakak saja. Saya masih 33 tahun ini. Ya, pasti ada yang sudah lebih tua dari saya. Baik, kami lebih tua. Jadi panggil saya Kakak Elis saja. Ya, saya selalu terbuka. Adik-adik dong kapan datang? DPR itu merupakan rumah aspirasi rakyat. Itu kan rumah. Tapi datang itu dengan cara yang baik, pasti disambut dengan baik. Pace lingkungan. Yang ada mobil bisa pace lingkungan, itu orangnya sudah. Baik, pace lingkungan ya. Yang kita begini. Jadi terima kasih ruang ini tadinya umum, biasa, tandus. Tapi terima kasih kepada dari semua mereka kasih bersih dan mereka cat luar biasa. Dan kita sudah ada perda ruang terbuka hijau. Dan saya besok akan koordinasi dengan Kabak Hukum untuk menurunkan satu SK wali kota. Kawasan ini mulai dari depan itu masuk DPPU sampai di lampu merah ini menjadi ruang ekspresi seni budaya. Saya mau bilang sesuatu. Sebenarnya saya ini bangga ya, karena saya lihat anak-anak yang lahir besar di Papua ini, anak-anak Nusantara. Sekarang orang bilang anak Nusantara, sebenarnya dulu udah tahu semua tuh anak Papua. Saya lihat justru mereka nih yang lebih menjiwai budaya Papua. Terima kasih yang masih lahir besar potong pusat di sini, kamu tetap memiliki mencintai tanah Papua, itu sesuatu yang selalu saya apresiasikan dan luar biasa karena kamu mendukung itu. Terima kasih ya. Terima kasih.
seniman dan seniwati Sesorong Raya. Ini grafiti atau mural. Luar biasa. Grafit. Apalagi kita diberikan sampai ke Yang dilaksanakan ini kan area insentif dari atau lampu merah, nggak lewat lagi sampai gagasan jembatan seniman sana. yang ada di Kota Jadi Sorong kami menunggu untuk ya, Sanggar Pak. Arats dengan Bisa Sanggar ada Arats berapa SK ya? melihat karena tata ruangnya Sudah bagi kami supaya lingkungannya kan memang berhubung bisa diizinkan untuk melakukan sebagai seni kota ya, ini kota atau yang bersih dan kreativitas kota kami yang ya kepada masyarakat Kota Sorong. harus Jadi biar kita lakukan. jadi Walaupun ini juga dinas waktu jadi kota terkait wisata tidak juga laksanakan, kita bagaimana seniman punya gagasan untuk memberikan tata ruang kerja atau ruang terbuka untuk membantu program pemerintah langsung bisa Kota Sorong. lengkap gitu loh baru. Iya, yang pertama, sebagai Iya. kepala dinas lingkungan Iya, hidup, bersama. kami melihat bahwa untuk merubah warga kota yang berpikir lingkungan yang bersih, yang sehat, yang hijau, yang aman, yang nyaman, itu harus dengan budaya. Jadi budaya itu sebagai standar. Karena kami sudah capek bicara di media-media, sudah lakukan sosialisasi, tapi tingkat kesadaran warga itu tidak ada. Masyarakat di kota ini sumber daya manusianya baik, sikapnya baik, tapi perilakunya kurang baik. Sehingga melalui budaya, musik, seniman, ini mungkin akan masuk ke relung jiwa yang paling dalam untuk merubah mindset. Itu harapan kami, sehingga kami kolaborasi dengan teman-teman seniman budaya di kota ini. Ternyata hari ini baru saya tahu bahwa begitu banyak. Mereka punya insting, punya naluri, punya kemampuan untuk mengekspresikan. Ada yang bisa menulis, ada yang bisa ukir, ada yang bisa yospan, ada yang bisa macam-macam. Tapi cuma tertidur. Mereka kelihatannya mati. Kalau mereka ini hidup, maka mereka ini sebagai pintu masuk gerbang tanah Papua. Dan ini boleh dikatakan bahwa raksasa yang sedang tidur itu sedang dibangkitkan, dan budaya ini akan menjadi satu ikon tersendiri, dan kita tidak tenggelam dan hanyut hilang. Anak-anak Papua itu terpinggir di atas negerinya sendiri, sehingga mereka harus memulai dengan budaya mereka. Kalau kita bicara otonomi khusus, bangun jalan pakai uang otsus, bangun rumah sakit, puskesmas, sekolah, semua dengan uang otsus, itu penting. Kita semua menikmatinya, tapi tidak membedakan. Budaya inilah yang bisa sebagai pembeda bahwa ini dan ini anak-anak Papua ini harus diakomodir. Dan ternyata di sini baru kita bisa menyampaikan isu-isu pembangunan, kebijakan pembangunan, dilarang miras, dilarang menggunakan iPhone, dilarang. Di sini ruangnya, dan kesadaran mereka ini luar biasa. Dan saya lihat potensi ini sangat kuat, dan ini satu energi yang bisa kita hidupkan untuk menjadikan kawasan ini menjadi kawasan seni budaya. Kita Kota Sorong itu punya taman hiburan rakyat. Taman hiburan rakyat itu ada di kantor wali kota dulunya. Jadi itu taman hiburan rakyat, tapi setelah dibangun kantor wali kota, tidak dicarikan solusi untuk memindahkan taman ini, sehingga Kota Sorong begitu cepat majunya, kehilangan yang namanya kota. Kota itu identik dengan suasana seperti ini. Kalau seorang wanita selalu dia make up, maka kota ini harus di make up itu dengan cara-cara ini, dengan seni budaya. Itu kota. Jadi kota tanpa budaya, kota itu akan mati. Menjadi kota mati. Sehingga ini kita harus hidupkan. Kami menyampaikan terima kasih karena cukup kuat, sehingga ada Wakil Ketua DPR, animo dari Nana Papua, dan di sini baru kita bisa menyampaikan. Mereka mengeluarkan ekspresi mereka, apa saja bisa mereka ekspresikan. Mereka bisa menyampaikan itu. Dan di sini ruang pertemuan, ruang edukasi, pertemuan antara anak Papua, informasi yang ini mungkin mereka tidak menyampaikan ke DPR. Kita undang datang dan mereka bisa. Dan ini luar biasa. Kami dari lingkungan ini akan kita kembangkan menjadi ruang terbuka hijau. Mulai dari bandara sampai di
saya ini anak rep. Kilo Oh, saya ini sangat 8 jembatan. Kira-kira berapa kilometer papanya? Ini kurang lebih ada berapa? Ada satu di dalam. ini ada 3 atau 4 kilometer sampai di jembatan. Kurang lebih 3 Iya. kilometer panjangnya. Sehingga tapi ini kita bagi dia, bagi sekat. Untuk Sorong City dengan Deo itu hanya fungsi ruang terbuka hijau berfungsi sosial. Berfungsi sosial, edukasi, ada mungkin jualan-jualan dan lain-lain. Tapi yang ruang yang ada sekarang ini dari pintu masuk Pertamina DPPU sampai lampu merah, ini kita fokuskan untuk ruang seni budaya Papua. Sehingga ada pertemuan penyampaian ekspresi seni budaya setiap minggu atau setiap bulan. Karena sudah ada peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau, kami akan menurunkan peraturan daerah itu dalam bentuk SK, dan SK itu kami serahkan kepada seni budaya, anak-anak seniman untuk mereka kelola ini. Inilah lahan mereka. Jadi mereka jaga kebersihan, merawat, menjaga, mereka boleh berekspresi sepenuhnya ada di tangan mereka. Jadi di sini tidak lagi untuk mungkin adong-adong tempat pemain anak-anak atau lain-lain, tapi fokus untuk ekspresi seni budaya. Nah, jadi seni budaya ini merupakan ikon. Ya, ini kita menjadikan ikon kita, jati diri kita, identitas kita. Jadi orang tahu datang di Papua, tapi budaya Papuanya tidak nampak. Kalau kita ada tersembunyi. jadi harus begini supaya ada musik-musik Papua, ada jazban Papua, turis-turis yang datang mau ke Raja Ampat, mereka datang, mereka mau tinggal lama di Kota Sorong. Ini yang jadi daya tarik. Budaya ini jadi magnet, jadi daya tarik. Jadi mereka bisa di sini berlama-lama. Kalau tidak mereka jadikan Kota Sorong sebagai transit. Datang tinggal sebentar, Raja Ampat balik mandi di hotel lalu terbang. Jadi kegiatan ini menambah output kota, Pak ya? Ya, sebenarnya itu ke depan menambah output. Anak-anak yang ini mereka, contoh yang ini saja mereka sudah tawaran. Ada yang menawar untuk ukir di rumah mereka, buat macam-macam. Ada yang latih anak-anak untuk olahraga. Dan mereka akhirnya diberdayakan, ekonomi mereka juga bisa bertumbuh. Kalau dapat peluang-peluang itu.